Salam sehat saudara-saudara. Sapaan Rohani tanggal 3 September 2022 ini terinspirasi dari Matius 10 ayat 34 sampai 42 dan diberi judul Upah Murid Kristus. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Roh Kudus, kami membuka telinga kami untuk mendengarkan dan membuka hati kami untuk memahami firman-Mu melalui sapaan rohani hari ini. Amin. Saudara-saudara yang mengasihi dan dikasihi Tuhan Yesus, selain imbalan, upah diartikan juga sebagai risiko atau akibat yang kurang menyenangkan. Imbalan itu dapat berupa hal yang menyenangkan seperti pujian, penghargaan, atau hadiah. Namun, dapat juga berupa hal yang tidak menyenangkan seperti hinaan, makian, atau hukuman. Semua itu tergantung tindakan atau tingkah laku kita. Seperti peribahasa, rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya. Itu berarti kalau tidak rajin atau malas, akibatnya bodoh, tidak terampil, dan sulit mengerti sesuatu. Namun sebaliknya, kalau rajin atau tekun, maka upahnya adalah kecakapan, kepandaian, dan keterampilan dalam sesuatu, bahkan segala sesuatu. Singkatnya, apapun pilihan atau keputusan yang kita ambil, pasti ada upahnya. Demikian juga halnya dengan mengikut Yesus atau menjadi murid Kristus. Ada upahnya, ada risikonya, ada imbalannya. Upah pertama adalah kelekatan dengan Kristus melebihi kelekatan dan kedekatan dengan keluarga. Yesus Kristus menjadi yang terutama dalam hidup kita, bukan ayah atau ibu, bukan kakak atau adik, bukan juga suami atau istri. Mengasihi Kristus Yesus melebihi mengasihi keluarga. Sebagai pengikut, apalagi murid Kristus, bahkan melayaninya, harus sudah siap menanggung setiap risiko dan upahnya. Meski demikian, percayalah bahwa Yesus Kristus sebagai Tuhan kita, Dia akan memperlengkapi kita untuk selalu dapat mengasihi keluarga kita. Sebab, jika seseorang mengaku mengasihi Tuhan Yesus, ia pun akan mengasihi seisi rumahnya. Upah kedua adalah upah bagi mereka yang memperlakukan murid Kristus dengan sebaik mungkin. Dalam hal ini, upah bagi mereka yang menyambut dan menerima dengan hangat murid Kristus. Sebab murid Kristus diutus untuk melakukan pelayanan sebaik mungkin bagi banyak orang. Mereka dipanggil dan diutus untuk belajar sekaligus mengajar. Dipanggil sebagai murid dan memuridkan sesamanya manusia. Siapa yang memperlakukan dan menyambut murid Kristus, penulis Injil menggambarkan bagai memberi air sejuk secangkir. Siapa yang memperlakukan murid Kristus dengan baik, tidak akan kehilangan upahnya. Tuhan Yesus akan menganugerahkan segala hal yang baik bagi mereka yang menyambut murid-muridnya dengan kebaikan. Selamat menikmati upah sebagai murid Kristus. Selamat memperlakukan murid Kristus dengan sebaik mungkin. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kami boleh menjadi murid-Mu. Anugerahkanlah kekuatan kepada kami, agar kami setia dan tekun belajar sebagai murid, serta teguh dan tangguh dalam menanggung setiap upahnya. Bimbing dan tuntun kami untuk memperlakukan setiap murid-Mu dengan sebaik mungkin, karena apa yang mereka lakukan bagi-Mu dan bagi sesama manusia.
Terima kasih Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.